Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semuanya, Suropati Channel. Kebetulan hari ini saya berada di daerah Magelang, di makam Giriloyo. Saya ingin ziarah di makamnya Bunda Susana, yaitu sang legenda film horor yang dulunya pasti semua pemirsa sudah familiar dengan nama beliau. Kebetulan beliau dimakamkan di sini, di makam Giriloyo, daerah Magelang. Oke, bagaimana kelanjutannya? Don't go anywhere, stay tune on this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Suropati Channel, ini saya sudah berada di makam Bunda Susana. Dan di makam ini ada tiga makam yang dijadikan satu. Yang pertama adalah makam kakaknya dan anaknya, dan makam beliau Bunda Susana yang dijadikan satu. Kalau untuk kakaknya dan anaknya itu meninggal di Bogor dan dimakamkan di Bogor ya dulunya, kemudian dipindahkan di sini di Magelang dan juga dijadikan satu dengan Bunda Susana. Kalau untuk yang sebelah sini itu makamnya ibunya Bunda Susana. Beliau berasal dari Manado aslinya, dan ayahnya itu berasal dari Belanda. Sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang berada di Jakarta. Ya, tentunya semua pasti sudah familiar sama Bunda Susana, sang legenda film horor di masanya, yang sudah banyak membintangi film seperti Bernafas di Dalam Kubur, film Sundel Bolong, film Nyi Blorong dan sebagainya, dan banyak lagi dan lainnya. Dan waktu itu pasti sangat menarik ya, karena tentunya ada sebagian yang nonton di layar tancap, ada yang TV hitam putih ya, waktu dimasaknya, tapi feel-nya itu terasa sekali. Ngerasain takut, ngerasain kayak banyak hal lah tentunya waktu itu ketika beliau Bunda Susana meninggal, sempat dari pihak keluarganya menyuruh orang untuk menunggu selama 40 hari 40 malam di makam ini, takutnya kalau dibongkar dan sebagainya. Itu hanya itu saja sih. Dan tentunya kenapa beliau sangat senang sekali dengan bunga melati ya, ini pemirsa adalah bunga melati. Beliau sangat senang sekali waktu hidupnya, waktu masih hidup senang banget makan bunga melati waktu itu. Ya, pemirsa, tadi kebetulan saya waktu sampai di sini sempat ketemu ada jen wanita. Sosoknya itu ya, dia nangis, pengen interaksi, pengen ngobrol dengan saya, tapi waktu itu saya nggak sempat ngobrol, cuma sebagian waktu itu. Lihat tadi aja dia nangis, berseduh-seduh, kayaknya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin lain waktu bisa saya interogasi seperti apa ya. Dan juga buat pemirsa semuanya yang pengen ziarah, yang ngefan banget sama sosok Bunda Susana, sang maestro, sang legenda film horor di Indonesia, mungkin bisa langsung ke makam Giriloyo yang berada di daerah Magelang. Oke, semoga bermanfaat info yang saya sampaikan. Terus ikuti perjalanan saya di Suropati Channel. Aku ngeloknya sebelum kayak mabur-mabur kan.
Bisa. Bisa duduk nggak? Hmm? Hmm? Assalamualaikum, Mbak. Bisa duduk nggak? Ayo. Bisa bicara? Hmm? Dan siapa ini? Hah? Dengan siapa ini? Siapa? Punya nama? Hmm? Oh, suaranya kecil banget sih. Dengan siapa ini? Salmi. Oh, kamu barusan lagi ngapain? Hmm? Duduk. Emang suka di tempat itu? Di pohon? Pohon di kuburan? Hmm? Kenapa? Kamu tahu nggak kemarin pas kapan saya tadi ke sana? Hmm? Pas saya ke sana panas. Oh, sekarang rasanya panas. Panas kenapa ini? Emang apa yang dirasa panas? Apa yang membuat panas? Apa? Yang bikin panas yang mana? Yang bikin panas yang mana? Panas semua. Hmm? Kamu terasa panas. Posisi pas waktu di sana atau pas kesini atau udah lama? Oh, di sini sekarang rasa panas. Kok bisa sih panas? Hmm? Pengen diademin? Pengen adem aja? Udah. Tapi habis ini ngobrol ya. Saya bikin adem tapi ngobrol ya. Oke? Gimana, masih terasa panas? Hmm? Lebih dingin? Kamu bertempat tinggal di mana? Pohon. Pohonnya yang di makamnya Susana itu ya? Dekat. Oh, di sana kotor. Jarang dibersihkan atau bagaimana? Hah? Kadang bersihkan, kadang enggak. Terus apa lagi? Apa lagi? Nggak tahu. Memang banyak yang sering ke sana. Banyak. Berapa orang di sana? Kamu? Punya teman 10? 11 atau 10? Oh, 11. Kemarin yang nangis itu siapa? Ada yang di makam kemarin pas saya kesana itu, ada yang nangis itu. Mau panggil ke sini, tapi nggak ada mediatornya lagi. Temen kamu Itu kok nangis kenapa? Itu kok nangis kenapa? kok nangis kenapa? Itu alasannya nangis kenapa? Kok tiba-tiba ingin menyampaikan kenapa? Saya hidup kenapa? Pas hidup kenapa pas hidup? Oh, sama suaminya. Oh, laki-laki siapa? sama orang. Sama orang periksa. Terus jangan bohong, dia kan jin. Ayo, kamu bohong loh. Hah?
Dia mau menjelaskan sesuatu bagaimana? Enggak. Oh, kalau cuma diem aja ya enggak asik. Hah? Oh sendiri. Oh, mau dipanggil temennya. Ya udah sana panggil sini. Emang kenapa kalau sendiri? Hah? Oh nggak ada teman, ini kan banyak orang ini. Ya di sini kan banyak. Rame. Oh, bukan teman kamu itu. Kenalan loh. Oh ya udah dipanggil teman kamu. Panggil sana. Panggil, saya bantu. Itu ya temennya. Nih. Itu temennya. Kok diem aja? Masuk semua. Itu namanya siapa temennya? Belum masuk semua. Bisa ngomong? Udah sekarang ada temennya gimana? Ada temennya, bisa lebih keras ngomongnya. Iya. Ya pemirsa, kebetulan kemarin saya ke makam Susana sang legenda film horor pada masanya terkenal dan familiar. Bulan waktu di sana saya sempat ada sosok yang mendekat lah dekat-dekat makamnya, sosok mendekat, tangan sujud dan sebagainya, ingin menyampaikan, ingin berinteraksi seperti itu. Gimana, mau menyampaikan apa? Apa? Kamu namanya siapa? Punya nama nggak? Kenapa? Itu temennya namanya siapa temennya? Temennya namanya siapa temennya? Hah? Kenapa? Ngomong. Nah, biasanya main apaan sih kalian? Iya. Enggak jahat. Kenapa? Takut? Kenapa? Kenapa kok nangis? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ngomong, cerita. Cerita. Dia kenapa? Saya kamu bilang. Oh, nggak sakit pulang. Kenapa takut ya? Takut Emang sama kenapa? siapa? Takut sama siapa itu temennya? Oh, yang di sini. Apa? Apa? Antar pulang, habis ini ngobrol dulu. Nanti tak antar. Takut sama yang di sini katanya. Ya nggak apa-apa. Diapain sama yang di sini? Diapain sama yang di sini? Diapain?
Hah? Kenapa? Udah nggak apa-apa. Diapain, diapain? Oh, dilihatin. Yang bisa di sini Gimana, banyak gimana? sosok sekali ya. Itu apa? Jadi Itu mereka apa? karena beda tempat, jadi agak ketakutan. Oh, ini takut banget ya, Mas. Nggak usah takut. Nah, itu katanya nggak usah takut, nggak apa-apa. Iya, usah takut. Mungkin bisa menjelaskan di sana banyak sosok ya di sana ya. Terus sini pada ngeliatin, pada penasaran ya. Ya biarkan saja. Bukannya di tempat kamu di sana juga banyak sekali. Antar pulang. Kamu aja atau dia? Oh ya udah. Ya udah kamu pulang ya. Enggak, dia di sini dulu. Ya udah pulang ya. Jangan nangis kasihan jasadnya. Udah, pulang aja kamu kasih. Kamu di sini dulu ya, kamu di sini dulu ya. Oh ya udah, pulang. Kamu nggak takut kan di sini dulu ya? Kamu di sini dulu. Ya udah pulang lah. Pulang. Itu kok nangis terus kenapa itu temennya? Nangis terus kenapa temennya? Kenapa dia ketakutan atau bagaimana? Gak biasa. Bukannya kamu baru kali ini ditarik sama manusia? Karena biasa interaksi dengan manusia atau bagaimana? Kamu nggak takut? Terus memang itu makam itu banyak bunga melati. Kamu suka dengan itu atau bagaimana? Hah? Dekat-dekat makam itu. Terus biasanya cuma di situ aja orang pada datang. Emang di sana ada apa aja tuh? Nggak ada apa-apa. Masa? Ada apa? Apa? Batu kecil. Terus kamu pada nyari itu atau bagaimana? Enggak kan, memang mereka nggak tahu kan? Ada yang tahu. Ya biarin aja kan. Cuma yang punya itu berarti. Mas mau tanya sama Mas Indra. Ini kan bilang kan kalau yang itu kenapa itu kok nangis dulu disiksa, itu kok Mas Indra bilang wah bohong, itu yang emang itu bisa bohong gitu ya berarti? Ya namanya jin kan banyak kamuflasenya ya kan. Banyak cara untuk biar kita tertipu, jadi kita harus benar-benar pinter-pinter menelaah jin itu. Ya itulah, banyak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya nggak seperti itu. Kadang misalkan kita di suatu tempat angker, mungkin jin itu ingin menunjukkan dengan agar tempat itu ditakuti dan banyak hal lah tentunya ya kan. Dan begitu kan jin akan merasa wah mereka takut seperti itu, justru mereka akan semakin ingin dihargai. Kalau saya tanya sendiri sama ini ya Mas, Mbak saya boleh tanya nggak? Terus Mbak, oh ya Mbak, oh udah tua. Mbak aku mau tanya nih, biasanya kan banyak orang-orang yang digangguin sama bangsa jin. Nah itu untungnya buat mereka itu apa toh? Kalau gangguin manusia itu? Oh puas, cuman puas saja. Oh cuman puas.
Oh. Oh berarti kalau kalau apa namanya? Kalau bangsa jin itu menyakiti secara fisik manusia itu nggak bisa ya sebenarnya? Mungkin. Oh ada yang bisa. Kalau kalau nampakin diri cuman memperlihatkan toh, berarti nggak bisa kayak mukul gitu, nggak bisa ya? Oke, makasih ya. Oh suara-suara. Suara-suara. Oke, makasih ya. Sehingga manusia kadang takut dengan mereka menampakkan ataupun dengan suara-suara seperti itu. Terus akhirnya dari bangsa kamu merasa puas seperti itu. Kalau yang di sana ada yang sering gangguin kamu enggak? Apa itu sosoknya? Sebelah makam yang mana itu? Sering gangguin? Yang di pohon atau yang di mana? Bukan. Oh pengikut orangnya waktu itu. Oh terus waktu di makam dia mengikuti sampai waktu itu. Sampai dimakamkan dia mengikuti begitu. Memang orang itu dulunya kenapa? Kok sampai dia mengikuti seperti ini? Kamu tahu silsilahnya enggak? Ceritanya dulu. Dia orang apa? Oh, orang tidak baik dulunya. Terus akhirnya ketika orang itu meninggal, terus jin itu mengikutinya gitu. Sampai dimakamkan di kuburan itu pun dia masih mengikuti ininya di situ gitu. Oh. Itu sering mengganggu kamu juga atau bagaimana? Oh rebutan, oh ganggunya karena rebutan makan. Ya. Mungkin mau ada yang disampaikan atau tanya lagi? Oh pengen tanya lagi, itu kan banyak banget kalau yang tadi dibilangkan ada yang kalau jin itu memang bisa menyakiti manusia. Nah itu menyakiti manusia kalau secara fisik pas penampakan itu nggak bisa kan ya? Tapi kalau pas secara goib itu, oh ada yang nyuruh. Oh gitu. Nah biasanya kalau orang-orang yang nggak bisa buat disakitin oleh bangsa jin itu orang yang gimana itu? Oh biasanya yang mungkin susah untuk disakitin oleh bangsa jin, manusia yang dekat dengan Allah, dengan Sang Pencipta begitu ya. Itu susah untuk disakitin. Seperti itu. Ya. Kalau kamu dekat nggak Mbak sama Pencipta? Kalau Mbak enggak. Kenapa kamu nggak coba untuk mendekat? Kamu punya raja sendiri begitu? Bukannya jin dan manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah? Kamu nggak tertarik gitu? Kenapa nggak tertarik? Sudah nyaman dengan begini? Ya begitulah, kita tidak bisa untuk memaksa lah ya kan, segala sesuatu entah itu hidayah ataupun apapun itu kita tidak bisa memaksa. Tapi ya emang cukup menarik sih ya mas, soalnya baru sadar ternyata kalau pas kita menemukan kayak penampakan gitu kita nggak bisa disakiti secara fisik kayak dipukul gitu, tapi ternyata mereka bisa menyakiti kita secara goib. Tapi yang saya kagum memang kalau orang yang dekat sama Allah, memang benar-benar mereka susah buat nyakitin kita. Itu berarti kan tanda-tanda apa namanya, kekuasaan. Iya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jangan sebut. Emang terasa gimana ketika sebutin itu? Nggak nyaman, panas atau bagaimana? Oh panas. Oh nggak mau. Udah nggak bisa.
Ya, udah. Ya. Udah itu aja. Atau masih mau menyampaikan sesuatu? Ya pemirsa, ini adalah sosok yang kemarin kebetulan berada di daerah-daerah makam Susana yang berada di Girinoyo Magelang. Bulan kemarin pas saya sana sempat ketemu lah, ada yang satunya itu nangis dan sebagainya gitu kan. Tapi belum sempat interaksi. Misterius banget ya tadi ya, Mas. Iya, belum sempat interaksi. Bulan hari ini bisa interaksi. Ya, semoga segala sesuatu yang kita sampaikan bisa menjadikan suatu manfaat, diambil hikmahnya, positif, buang negatifnya. Tetap terus ikuti perjalanan kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pulang ya.